نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأنعام حمولة وفرشا. Wa ansya'a, dan menumbuhkan atau menjadikan siapa Allah minal an'ami, dari hewan ternak, minal an'ami, dari binatang ternak, hamulatan, pada hewan ternak yang bisa ditunggangi, hamulatan, pada hewan ternak yang bisa ditunggangi. Sholihatan artinya yang patut, yang pas, lil hamli, untuk ditunggangi ataupun dijadikan hewan tunggangan, membawa barang-barang gitu ya. Alaiha, atas al-an'am. Kal ibili, sebagaimana unta, al-kibari, yang besar. Wa farsyan, dan hewan ternak yang tidak patut ditunggangi. La tasluhu, artinya yang tidak patut, lahu, terhadap hamil. Kal ibili, sebagaimana unta, as-sighari, yang kecil. Wal ghanami, dan kambing. Summiyat, dinamakan apa? Farsyan, pada sebutan farosyan, li'annaha, karena sesungguhnya farsyan itu kal faroshi, sebagaimana alas, alas itu apa ya, alas matras lah ya, sebagaimana matras lil ardi, bagi bumi, lidunuwiha, karena dekatnya farsyan, minha, dari ard. Maksudnya di sini adalah hewan yang kurus, hewan ternak yang tidak diternak sebagai tunggangan. Tapi di situ digunakan untuk konsumsi. Yang dicontohkan di sini adalah seperti unta yang kurus atau kambing. Kambing itu tidak untuk dijadikan tunggangan. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya. Kulu, makanlah kalian, mimma, dari makanan, rozako, yang memberi rizki, kum, padamu, siapa Allahu, Allah. Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti engkau, khutuwatis syaitani, pada jalan-jalan setan. Khutuwatis syaitani, pada jalan-jalan setan. Apa yang dihalalkan oleh Allah tentu harus kita nikmati. Jangan sampai membuat hukum sendiri. Jangan sampai membuat hukum sendiri. Keadaannya pada saat itu adalah orang-orang jahiliyah itu membuat hukum, ada jenis-jenis hewan konsumsi yang tidak boleh dikonsumsi atau diharamkan dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti pengajian yang lalu di mana ada hewan-hewan yang disebut dengan sawaib, yaitu hewan-hewan yang atau unta, yang di situ memang untuk sesembahan, didiamkan, nggak boleh diotek-otek, nggak boleh diambil, nggak boleh dikonsumsi kecuali dimakan oleh khudamatal ausan. Khudamatal ausan ini apa? Penjaga-penjaga patung, penjaga-penjaga berhala, itu yang boleh makan. Nah, ini alasannya sesuatu yang tidak bisa dinalar, kan sama-sama manusianya. Penjaga patung juga manusia, bahkan ada juga jenis binatang ternak, binatang konsumsi yang hanya boleh dikonsumsi oleh laki-laki tapi tidak boleh dikonsumsi oleh perempuan. Penalarannya seperti apa? Nah, maka Islam turun sebagai ajaran Islam, turun sebagai solusi, sebagai jawaban. Apa yang diturunkan oleh Allah yang
ditetapkan oleh Allah boleh untuk dikonsumsi, yaitu hendaknya dikonsumsi. Itu rizki. Nah, dikatakan di sini kulu mimma razaqakumullah, yang artinya di situ apa yang dipatutkan oleh Allah bagi manusia, yaitu diikuti. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan mengikuti jalan-jalan setan. Tara'iqahu, yaitu jalan-jalannya setan, fit tahrimi, di dalam mengharamkan, wat tahlili, dan menghalalkan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, itu aduun, musuh, mubinun, yang jelas, bayinul adawati, yang jelas permusuhannya. Sama niyata azwajin, yaitu ada 8 beberapa macam. Asnafin artinya beberapa macam. Badalun, adapun sama niyata azwaj itu menjadi badal min hamulatan, dari lafat hamulatan, wa farshan, dan lafat farshan. Maksudnya hewan konsumsi ya, hewan ternak yang berupa hamulah itu tadi kan hewan ternak yang bisa dijadikan tunggangan, maupun farshan yang hanya untuk konsumsi ya, nggak boleh dijadikan tunggangan. Nah itu ada 8, sama niyata azwaj ada 8 macam. Minadh-dhani, yaitu kambing domba. Zaujaini, yang ada 2 macam. Isna ini artinya ada 2 macam. Zakarin, yaitu laki-laki, wa unsa, dan betina, jantan ya maksudnya. Zakarin yaitu jantan, wa unsa, dan betina. Wa minal wa minal ma'zi, dan dari kambing kacang. Kambing kacang itu ya, yang coklat-coklat itu. Bil fathi, dengan fathah, wal kasri, dan was sukuni, dan sukun. Wa minal ma'zi. Isna ini pada 2 macam. Kul, mengucapkanlah engkau ya Muhammadu, wahai Muhammad, liman, terhadap orang, harrama, yang mengharamkan, siapa man, dzukurul an'ami, pada jantan-jantannya hewan ternak, tarotan, dalam suatu ketika, wa unathiha, dan betinanya an'am, ukhron, di dalam waktu yang lain. Wa nasaba, dan menisbatkan siapa man dzalika, pada keharaman tersebut, ilallahi, terhadap Allah. Nah, jadi mereka bilang dapat perintah Tuhan bahwa ya tentang segala bentuk keharamannya ya, entah berupa ini kalau betina nggak boleh dikonsumsi, bolehnya yang jantan, tapi yang boleh konsumsi hanya laki-laki saja, orang perempuan tidak boleh konsumsi, dan seterusnya nggih. Ada banyak rekayasa hukum terkait dengan hewan ternak. Memang mereka ahli di dalam membuat iftira ya, di dalam membuat propaganda hukum itu dari zaman Rasulullah mereka sudah ahli. Dan dibikin batkan pada hukum Allah. Nah, maka ayat ini turun memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah kepada mereka, adzakaro ini, apakah pada hewan laki-laki 2, minadh-dhani, dari kambing domba, wal ma'zi, dan kambing kacang, harrama, mengharamkan siapa Allahu, Allah, alaikum, atas kalian, amil unsaya ini, atau mengharamkan pada 2 hewan betina, minhuma, dari adh-dhani wal ma'zi. Ammashtamalat, apakah
ada kalanya yang meliputi alaihi atas ma apa arhamul unsayaini anak-anaknya hewan betina dua, itu zakaron laki-laki karena ada apa ma au unsa atau perempuan. Nabiu menjelaskanlah kalian nih padaku bi ilmin dengan ilmu angkai fiati tahrimi dzalika atas jalan diharamkannya perkara-perkara tersebut. Nah, jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk kembali menanyakan mana ini yang diharamkan. Jadi misalkan yang diharamkan itu adalah kambing jantan, atau dua kambing betina. Lah ini apanya yang bikin diharamkan gitu. Nabi uni bi ilmin. Kalau memang ada kaifiyahnya, ada bentuknya, jelaskan. In kuntum apabila ada kalian itu shodiqina orang-orang yang benar. Fihi di dalam tahrim. Fihi di dalam tahrim. Al makna adapun maknanya itu min aina dari mana. Ja'a datang apa at-tahrimu keharaman. Fa ingkana maka apabila ada apa tahrim itu min qibalidz dzukuri dari arah laki-lakinya, fa jami'udz dzukuri maka adapun seluruh pejantan. Nah, di sini adzukur di sini bermakna jantan ya. Berarti laki-laki ya. Hewan ternak yang pejantan. Fajami'udz dzukuri maka adapun seluruh hewan ternak pejantan itu haramun haram. Awil unusati atau diharamkan dari arah sifat betinanya. Fajami'ul inasi maka adapun seluruh hewan betina awishtimalir rahimi atau dari arah kehamilannya fazaujani maka adapun macam-macamnya dua hewan ternak baik itu adzukur wal unsa itu haram. Fazaujani maka adapun macam-macamnya dua hewan ternak dari adzukur wal unsa itu haram. Famin aina maka itu dari mana at-takhsisu adapun ketentuannya spesifiknya ya taksisnya seperti apa. Nah, keharaman ini datangnya dari mana? Hukum keharaman mengkonsumsi hewan yang begini atau begitu itu dari mana? Al istifhamu adapun istifham itu lil ingkari bermakna ingkar. Wa minal ibili dan dari unta. Wa minal ibilis naini dan dari unta pada dua macam. Wa minal bakori dan dari sapi isnaini pada dua macam. Kul mengucapkanlah engkau adzakaroini apakah dua pejantan haroma yang haram amil unsaya ini atau dua betina ammashtamalat yang meliputi alaihi atas unsaya ini arhamul unsaya ini adapun kandungannya dua hewan betina. Am kuntum ai bal kuntum bahkan ada engkau itu
syuhada'a, maksudnya bahkan apakah ada engkau itu syuhada'a yang menyaksikan, huduron artinya yang hadir, idwaso ketika berwasiat, kum pada kalian siapa Allah bihadza tahrimi dengan keharaman